Aibda Kiranasari menatap laporan kasus orang hilang. Gadis bernama Lia, buruh pabrik, lenyap tanpa jejak. Mayoritas menganggap Lia kabur dengan kekasihnya atau desersi. Raut wajah Kirana menunjukkan ketenangan, namun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tak biasa, menangkap detail di luar narasi standar. Ruang kerja terasa dingin, tumpukan berkas tak beraturan. Kirana memeriksa TKP, sebuah rumah kontrakan sempit. Tak ada tanda perlawanan berarti, namun ada sehelai syal mahal yang anehnya tertinggal. Kejanggalan kecil itu memicu naluri investigasinya, menyiratkan bahwa Lia bukan sekadar menghilang. Ia mencoba mendalami, mencari saksi tambahan di lingkungan kumuh itu. Warga menatap curiga, sebagian tampak ketakutan. Kirana merasakan dinding tak terlihat, seolah ada sesuatu yang ditutupi. Rasa frustrasi mulai merayapi, sistem yang seharusnya membantu justru terasa menghambat langkahnya. Di markas, Kirana memaparkan temuannya. Suasana di ruang rapat pengap, pimpinan hanya mengangguk basa-basi. Mereka menganggap kasus ini sepele, mendesak penyelesaian cepat demi statistik. Kirana merasa dorongan moralnya bertabrakan dengan birokrasi yang malas dan acuh tak acuh. Seorang senior, Kompol Arya, menatap Kirana dengan pandangan meremehkan. "Jangan buang waktu, Kirana. Banyak kasus besar menunggu," ucapnya datar. Kirana merasakan udara di sekitarnya menekan, seolah ia dihakimi karena idealismenya yang dianggap kekanakan. Malam hari, Kirana kembali ke kontrakan Lia sendirian. Gelap menyelimuti, hanya ditemani senter. Ia menemukan sebuah buku harian tersembunyi. Tulisan tangan Lia mengindikasikan ketakutan, bukan keinginan untuk pergi. Sebuah tanggal dan nama asing ditulis berulang. Buku harian itu mengungkap janji pekerjaan impian di kota lain dengan bayaran fantastis. Lia disebutkan bertemu seseorang yang sangat berpengaruh. Kirana menyadari kasus ini lebih dari sekedar pelarian. Ia mulai merasakan ada jaring laba-laba yang tak kasat mata di balik hilangnya Lia. Kirana menelusuri nama asing itu, seorang pengusaha properti terkenal. Ia terkejut mendapati nama tersebut memiliki koneksi kuat dengan petinggi di kepolisian, termasuk Kompol Arya. Alarm bahaya berdering di benak Kirana, sebuah nama yang terkesan tak mungkin, kini tampak terlibat. Ia mencoba mengakses catatan panggilan telepon pengusaha itu, namun permintaannya ditolak mentah-mentah. Sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya, berisi peringatan untuk berhenti mencampuri urusan yang bukan wewenangnya. Kirana mulai merasa terancam, bukan lagi sekadar frustrasi. Kirana menatap layar komputer, data Lia seolah berteriak. Lia bukan korban tunggal, ada beberapa kasus serupa yang ditutup cepat. Ketidaknyamanan menyergapnya. Apakah ia selama ini hanya melihat gunung es? Atau apakah orang yang seharusnya ia percaya justru bagian dari masalah? Kirana semakin terisolasi. Rekan-rekan kerjanya menjauh, bisik-bisik mengikuti langkahnya. Ia merasakan pandangan aneh dari mereka, campuran rasa curiga dan ketidaknyamanan. Ruang kerjanya terasa semakin sempit, dipenuhi hawa permusuhan tak kentara. Informasi penting dalam berkas Lia tiba-tiba raib. Kirana yakin itu disengaja. Rasa takut mulai menyelimuti, menyadari betapa dalam akar masalah ini. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap langkah bisa menjadi jebakan mematikan. Satu malam saat pulang, Kirana merasakan ada yang mengikutinya. Ia mempercepat langkah, jantungnya berdegup kencang. Bayangan gelap di belakangnya terasa nyata, ancaman bukan lagi sekadar peringatan. Kota yang biasa ia jaga kini terasa mencekam. Ia mencoba menghubungi sumber lamanya di divisi lain, namun semua menolak membantu. Sebuah dinding tebal membentang, tak ada celah. Kirana mulai merasa bingung, mempertanyakan siapa yang bisa dipercaya di dalam institusi yang seharusnya menjunjung keadilan.
Kirana menggali lebih dalam, menemukan pola koneksi para korban dengan sebuah yayasan sosial fiktif yang dikelola pengusaha properti itu. Yayasan tersebut rupanya menjadi kedok untuk perekrutan, sebuah pintu gerbang menuju perdagangan manusia. Amarah membakar batinnya. Sebuah laporan intelijen lama yang seharusnya tidak bisa diaksesnya muncul di layar komputernya. Laporan itu mencantumkan nama Kompol Arya sebagai penerima dana dari yayasan fiktif tersebut. Kirana menatap nama itu, dunia terasa berputar, rasa dikhianati mencengkram. Kompol Arya, sosok menton yang pernah ia kagumi, kini tampak sebagai bagian dari jaringan kejahatan. Ingatan masa lalu, trauma akan pengkhianatan kecil di keluarga berkelebat. Kepercayaan Kirana terhadap figur otoritas mulai hancur berkeping-keping. Peringatan lebih keras datang. Foto-foto rumah keluarganya dikirim anonim. Ancaman itu terasa pribadi, mengiris hatinya. Ia harus memilih, menyerah demi keselamatan keluarga atau terus berjuang dengan risiko besar. Sebuah dilema moral yang menyakitkan. Kirana memutuskan untuk tidak mundur. Ia mencari celah, cara untuk membongkar kebenaran tanpa terjebak dalam jebakan mereka. Matanya kini dipenuhi tekad, namun juga kesedihan mendalam atas rusaknya idealisme yang pernah ia genggam erat. Ia menyadari bahwa korban seperti Lia bukan hanya diperdagangkan, tetapi juga diancam keluarganya jika melawan. Para korban dipaksa bungkam menjadi bagian dari rantai kejahatan itu sendiri. Batas antara korban dan pelaku semakin kabur, sebuah realitas pahit yang harus ia terima. Kirana bergerak dalam bayangan, mengumpulkan bukti tambahan. Ia menghubungi seorang jurnalis investigasi yang selama ini dikenal kritis, berharap menemukan sekutu di luar sistem. Harapannya menipis, namun semangatnya tak padam. Melalui jurnalis, informasi tentang kasus Lia dan jaringan perdagangan manusia itu mulai terkuak ke publik. Berita heboh membanjiri media, memicu tekanan pada institusi kepolisian untuk bertindak. Kirana merasa sedikit lega, beban di dadanya berkurang. Markas polisi menjadi kacau balau. Kompol Arya dan beberapa rekannya diinterogasi. Kirana menyaksikan dari jauh, ekspresinya datar. Bukan kepuasan yang ia rasakan, melainkan kelelahan yang mendalam, sebuah kemenangan pahit yang baru dimulai. Kirana dipanggil menghadap pimpinan tertinggi. Bukan pujian yang ia terima, melainkan teguran keras karena dianggap melangkahi prosedur. Reputasinya tercoreng, dicap pembangkang dan pencari sensasi. Posisi dan karirnya di ujung tanduk. Keluarga Kirana menerima dampaknya. Teror telepon dan ancaman tak henti-henti. Ibunya jatuh sakit, ayahnya tampak sangat khawatir. Beban emosional terasa amat berat. Ia merasa bersalah telah menyeret orang-orang terkasih ke dalam pusaran masalah ini. Meskipun para pelaku utama, termasuk pengusaha dan Kompol Arya, akhirnya ditangkap, sistem tetap berupaya melindungi diri. Beberapa nama besar yang terlibat berhasil lolos, bersembunyi di balik kekuasaan dan jaringan mereka yang kuat. Kirana duduk sendirian di ruang interogasi kosong, menatap dinding. Ia teringat wajah Lia dan korban-korban lain. Kebenaran memang terungkap, tapi harga yang dibayar terasa tak sebanding. Kemenangan ini terasa hampa, menyisakan luka yang tak akan sembuh. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Seragamnya yang rapi kini terasa seperti beban berat. Tekadnya untuk keadilan tak sirna, namun ia sadar bahwa perjuangan itu tak selalu harus berada di dalam sistem yang rusak. Meskipun publik mengenalnya sebagai pahlawan, Kirana memilih kesunyian. Ia menghabiskan waktu di tempat terpencil, mencoba menyembuhkan jiwanya yang tersayat. Trauma masa lalu yang sempat terkubur kini muncul lagi, mengingatkan betapa rapuhnya keadilan. Kirana menatap langit senja. Awan-awan bergerak lambat. Kebenaran telah menang, namun kekalahan pribadi terasa begitu nyata.
Ia tahu perjuangan takkan pernah berakhir, namun kini ia harus menemukan cara lain dan sebuah kemenangan sejati yang tak meninggalkan kepahitan.